Bapak Menteri, tentu apa kira-kira IMACE yang akan kita laksanakan hari ini, pertemuan TOT hari ini, tentu nanti akan dibawakan oleh tim IMACE dari Balai Karantina Kendari. Nanti ada Ibu Dr. Unikla beserta dengan Bapak Suprianto. Jadi berdua adalah suatu narasumber yang sudah tidak asing lagi di karantina ini, ya Pak Supri, Ibu Unikla. Jadi Bapak Ibu nanti akan ke depan dipandu oleh Ibu dan Bapak Ibu berdua. IMACE pada dasarnya adalah suatu inovasi layanan Badan Karantina, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, yang mana salah satunya adalah memetakan wilayah-wilayah mana yang akan dilaksanakan ekspor ataupun bisa dibuat peta komoditas yang akan diekspor. Sementara kira-kira apa yang disampaikan nanti bahwa IMACE ini juga termasuk suatu sistem yang update setiap saat, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat kapan dan dimanapun akan buka siap untuk dibuka. Nah mungkin IMACE ini juga suatu aplikasi membuat informasi berbagai jenis komoditas. Jadi bukan saja komoditas tanaman pangan atau tanaman perkebunan, tetapi di sini juga IMACE bisa melihat bagaimana perkembangan peternakan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti berdiskusi apa yang bisa kita dapatkan di hari ini saat TOT IMACE Karantina Pertanian Kendari. Mungkin itu yang bisa kami berikan kata sambutan. Jadi terima kasih kepada seluruh admin yang sudah bergabung, sejumlah 17 orang pada saat sekarang, dan 17 kota, kabupaten dan kota, dan 25 admin yang hadir pada saat sekarang. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelaksanaan TOT di PKP kelas 2 Kendari dengan judul TOT IMACE Barantan Kementerian Pertanian. Pada saatnya kita mulai. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Ya, terima kasih Bapak Kepala Balai atas sambutannya. Mungkin sebelum kita masuk di acara inti, kita juga ada beberapa tayangan video kembali terkait aplikasi IMACE dalam rangka mendukung gerakan 3 kali lipat ekspor. Mungkin sudah disiapkan oleh tim. Ini ada video Pak dari Bapak Menteri, juga ada dari Badan Karantina Pertanian terkait aplikasi IMACE. Kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Hanya rumah kok. Belum sampai lo baca saya langsung tes. Di rumah. Yang pertama ekspor, yang kedua investasi. Investasi dan ekspor menjadi agenda utama pemerintah dalam membangun dan memulihkan kembali perekonomian nasional. IMACE, Vision Map of Agricultural Commodities Export, adalah peta komoditas pertanian ekspor yang menjadi salah satu terobosan Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekspor komoditas pertanian. IMACE dikembangkan untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, terutama calon eksportir dalam memperoleh informasi potensi komoditas pertanian ekspor.
IMES menghadirkan informasi sekaligus mendorong upaya pendampingan guna peningkatan penjualan komoditas pertanian di pasar mancanegara. Fitur IMES meliputi informasi komoditas pertanian ekspor, daerah sentra komoditas, negara tujuan ekspor, serta persyaratan sanitari dan fitosanitari negara tujuan ekspor. Target penggunaan IMES adalah instansi terkait baik pemerintah pusat, daerah, stakeholder, pelaku usaha, serta masyarakat secara umum. Melalui IMES, Kementerian Pertanian bersama pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait dapat melihat potensi komoditas pertanian yang potensial di suatu wilayah. Setelah melakukan pemetaan, dilanjutkan dengan melakukan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis pada desa pendukung gratis. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk dan memperkuat ekosistem ekspor langsung dari desa. Informasi yang disajikan dalam IMES juga memungkinkan pemangku kepentingan melakukan sinergi guna mengatasi kendala yang ada terkait lalu lintas komoditas pertanian ke luar negeri. Selain itu, masyarakat umum seperti calon eksportir atau pelaku ekspor kini juga dapat mengakses IMES secara langsung melalui aplikasi Android. Dengan akses langsung tersebut, IMES dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas negara tujuan ekspor serta menambah ragam komoditasnya. Sebelumnya saya pernah ekspor ke Singapura tahun 2019. Ternyata setelah saya menggunakan aplikasi IMES, ada 8 negara lain yang masih membutuhkan edamame, seperti Hong Kong, Timur Leste, Iran, dan sebagainya. Dan memicu semangat saya lagi untuk kembali melakukan ekspor tersebut. Dan bisa memacu saya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar sini yang mayoritas mereka adalah menggantungkan kehidupannya di pertanian. Guna meningkatkan interaksi, jangkauan, dan konektivitas antara pelaku agribisnis dengan pembeli dari luar negeri, saat ini tengah berkolaborasi dengan marketplace seperti Alibaba dan Tanihub. Berbagai kemajuan digital menjadi peluang bagi hadirnya modernisasi aktivitas pertanian. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Pertanian mendorong IMES menjadi bagian-bagian terpenting, strategis, dan akseleratif untuk menghadirkan Indonesia dengan pertanian yang makin maju, makin mandiri, dan makin modern. IMES di pertanian adalah salah satu pendekatan baru untuk bisa mengaksesi potensi. Apa sih budidaya? Apa sih marketplace yang tersedia untuk kepentingan pertanian di dalam maupun di luar negeri? IMES adalah simbol dari majunya Kementan. Ya, Bapak Ibu, tadi IMES itu pasti video dari Kementerian Pertanian terkait aplikasi IMACE. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa aplikasi ini adalah bagaimana kita melihat potensi, kemudian budidaya, kemudian marketplace yang ada. Dan kita langsung saja ke materi kita yang akan dibawakan oleh Bapak Supriyanto Priojatmiko. Dan sebelum ke materi, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu nanti untuk link absen akan diberikan via chat, dan mungkin nanti juga Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa hal silahkan nanti setelah selesai materi, dan juga mungkin yang sedang bergabung via streaming bisa langsung di kolom komentar. Baik, kita langsung ke Pak Supri, kami persilakan Pak. Atas kesempatan yang diberikan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian, terutama untuk rekan-rekan yang ada di 17 kota dan kabupaten.
Yang saya hormati Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Kendari, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kolaka, serta Bapak Ibu admin masing-masing daerah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu AIMES. Ya. Mungkin kata AIMES ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, pasti sudah tidak asing lagi karena memang di beberapa kesempatan dan beberapa informasi-informasi melalui media cetak sudah banyak yang menyampaikan terkait dengan layanan publikasi karantina terkait dengan AIMES. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Kepala Balai tadi dan beberapa video yang telah kami tayangkan, memang AIMES memiliki fungsi dan peranan yang cukup penting, terutama di dalam kita melakukan ekspor. Ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam AIMES itu sendiri memuat informasi-informasi terkait dengan potensi komoditas, peluang ekspor maupun negara-negara tujuan ekspor. Bapak Ibu sekalian, AIMES itu sendiri sebenarnya sudah di-launching pada tahun 2019 ya, pada waktu itu, dan sempat dipresentasikan pada Lomba Sinovik pada tahun 2021 ini, ya, itu di tanggal 30 Juni tahun 2021 juga dipresentasikan juga di depan KSP, ya, Kepala Staf Kepresidenan, sebagai bentuk inovasi dari Badan Karantina. Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada AIMES itu sendiri, ya, itu adalah sebagai informasi bagi para pengambil kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, baik itu kota maupun kabupaten. Karena hal ini sangat berkaitan dengan program kerja dari masing-masing dinas di dalam penyusunan daripada program kerja selama 5 tahun ke depan. Yang kedua merupakan informasi bagi stakeholder dan masyarakat umum. Ya. Kenapa? Karena ini memuat berbagai informasi. Informasi terkait dengan peluang-peluang pasar, komoditi-komoditi apa yang bisa dikembangkan. Terlebih di wilayah Sulawesi Tenggara ini yang cukup banyak dengan potensi-potensi komoditi pertanian, baik di sektor perkebunan, tanaman pangan maupun horti yang memang sampai saat ini masih kecil untuk ekspornya gitu. Yang ketiga itu sebagai pemetaan potensi informasi dari hulu ke hilir, ya. Nanti akan kita jelaskan pemetaan potensinya mulai dari tingkat kabupatennya, ya, sampai dengan nanti ke pengeluarannya. Terus yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah merupakan sinergisitas Kementan dalam rangka mendukung akselerasi ekspor. GRATIX, gerakan 3 kali lipat ekspor. Ya. Karena perlu kita ketahui bahwa di masa pandemi ini, komoditi pertanian, sektor pertanian merupakan sektor yang paling bertahan untuk ekspor, selain dari tambang. Ya. Jadi ekspor Kementerian Pertanian itu cukup naik drastis dibandingkan sektor daripada lainnya. Ya. Inilah yang mendukung daripada Bapak Menteri, Pak Presiden untuk terus menggiatkan ekspor. Ya. Bahkan beliau tidak segan-segan saat ini kita di setiap daerah sudah harus bisa melakukan ekspor. Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Karena beliau melihat potensi, dari mana potensinya? Dari AIMES, Bapak Ibu. Ya. Itulah kenapa Badan Karantina berantusias untuk terus mengembangkan AIMES ke depan supaya lebih bagus lagi, lebih valid lagi, karena memang banyak potensi-potensi di
wilayah kita, khususnya di Sulawesi Tenggara, yang belum terekspos keluar, hanya sebatas di domestik, ya, di domestik saja. Inilah yang melatar belakangi sehingga aplikasi AIMS ini sangat cocok sekali nanti untuk kita sama-sama pelajari supaya menjadi bahan informasi bagi kita sekalian, terutama bagi pengambil kebijakan untuk bisa merencanakan ke depan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan utama prioritas di dalam pengembangan sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan aplikasi yang awal, sehingga aplikasi ini memang masih belum banyak mengalami perubahan. Jadi AIMS itu sendiri merupakan aplikasi terkait dengan komoditi potensi ekspor. Ya. Jadi kalau kita dalam bahasa Cinanya itu Indonesian Map of Agriculture Commodity Export (AIMES). Jadi untuk membuka AIMES ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita nanti akan memberikan paspor ke masing-masing admin yang ada di pemerintah daerah, sehingga nanti teman-teman admin bisa dengan leluasa kapanpun dan dimanapun bisa mengakses, ya, mengakses aplikasi ini terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. AIMES sendiri merupakan aplikasi yang berisi seputar informasi kegiatan ekspor, ya. Sehingga dengan aplikasi ini diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian, ya, bisa menjembatani pengembangan komoditas pertanian mulai dari hulu, ya, hingga ke hilir. Ya. Sementara aplikasi ini sendiri itu sudah difasilitasi dengan berbagai informasi seperti volume ekspor per sektor, negara tujuan ekspor, ekspor komoditi pertanian. Makasih Pak. Mulai hulu dan turunannya. Bahkan ada ten ekspor. Minta maaf kita nggak jadi sampai. Karena suruh balik kantor ada Zoom. Dari apa ya AIMS ini lagi sementara terus ada rapat sebentar sore. Jadi mudah-mudahan nanti ini semua akan memberikan gambaran dan informasi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi di wilayah kita masing-masing. Ya, aplikasi AIMES sendiri, ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat mengenai potensi-potensi yang dikembangkan, ya. Itu mengenai potensi yang dikembangkan, terus subsektor komoditi yang dikembangkan, baik sektor pertanian, hortikultura, tanaman pangan maupun keluar ini. Jadi ini merupakan gambaran-gambaran tentang aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu peroleh, akan Bapak Ibu pelajari, ya. Itu ada negara tujuan, ada grafiknya, bahkan nanti ini akan sangat membantu Bapak Ibu apabila nanti dari pimpinan Bapak Ibu sekalian membutuhkan data terkait dengan apa yang bisa kita kembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Karena di sini merupakan gambaran potensi. Dengan gambaran potensi kita bisa melihat peluang daripada komoditi yang kita kembangkan tersebut. Selain dari potensi-potensi komoditi ekspor, juga kita perlu melirik potensi produk yang memang saat ini belum banyak diminati. Contohnya itu ada beberapa jenis emerging product-nya. Emerging product ini merupakan produk yang memang secara kasat matanya pun memang secara kasat mata kita yang terlihat itu memang sebenarnya kurang layak untuk diekspor. Tetapi sebenarnya ini adalah secara ekonomi ini memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Seperti contoh lidi. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang ada di wilayah-wilayah 17 kota kabupaten belum berpikir bahwa lidi itu akan diekspor. Ternyata memang permintaan lidi ke negara-negara Pakistan, China, India, Malaysia maupun Vietnam cukup besar, ya, cukup besar. Hanya memang ada beberapa jenis lidi yang bisa diekspor, ya Bapak Ibu sekalian.
Artinya inilah gambaran-gambaran yang memang selama ini belum pernah dilirik dan hanya dibuang-buang, dijadikan sampah, ternyata memiliki potensi ekspor yang cukup luar biasa. Itulah yang dikatakan emerging product. Kedua, porang. Ya. Porang ini kalau saya melihat baru di 3 tahun terakhir ini mulai dikembangkan. Sebelumnya porang ini hanya dibilang tanaman hutan yang tidak memiliki nilai ekonomis, tapi ternyata semua itu salah. Ya. Dan ini sekarang mulai dikembangkan baik di wilayah Indonesia bagian timur, barat, maupun di wilayah kita sendiri di bagian tengah. Ini sudah mulai dikembangkan. Mudah-mudahan dalam 1 sampai 2 tahun ke depan kita sudah memproduksi porang yang cukup besar. Yang kedua, yang berikutnya, daun ketapang. Ya. Daun ketapang ini saya yakin di wilayah kita ini banyak dan tidak dimanfaatkan, hanya dibakar. Dia memiliki potensi ekspor. Ini yang nanti menjadi informasi-informasi untuk Bapak Ibu sekalian selaku admin bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan pelaku usaha ataupun teman-teman yang lain, keluarga, bahwa sebenarnya daun ketapang ini memiliki nilai untuk dijual. Gitu. Terus yang lebih booming lagi saat ini adalah sarang waletnya, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa di Sulawesi Tenggara sendiri, sarang walet ini sebenarnya potensinya cukup luar biasa dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya, terutama untuk Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana sendiri memang sarang walet cukup luar biasa. Hanya saja memang yang menjadi kendala adalah sampai saat ini memang sarang walet ini belum dapat dilakukan ekspor sepenuhnya melalui Kendari, karena beberapa hal yang memang ini masih menjadi tanggung jawab kami bersama instansi terkait juga untuk kita sama-sama membina dan melakukan pelatihan-pelatihan agar memang hasil daripada sarang walet kita ini bisa langsung menembus pasar dunia, ya, sehingga tidak lagi dilakukan pengiriman ke Surabaya ataupun Jakarta seperti itu. Berikutnya tokek, ya. Tokek juga memang kalau kita lihat tokek ini memang sangat mengganggu di dalam kehidupan kita. Karena bunyinya yang tokek-tokek gitu kan, mengganggu orang istirahat. Tetapi sebenarnya tokek ini mendatangkan uang yang cukup besar, ya, cukup besar. Dan ini sudah mulai digemari oleh para milenial. Para milenial kita yang ada di wilayah-wilayah barat, sekarang mereka berbisnis tokek, ya, tokek gitu. Karena peluang pasarnya cukup besar gitu, cukup besar dan sangat menjanjikan. Jadi ini merupakan contoh-contoh emerging product yang sebenarnya ada di sekitar lingkungan kita, tetapi belum kita maksimalkan, belum kita manfaatkan secara baik. Ya. Padahal sebenarnya ini bisa menopang kehidupan kita, karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ya. Bapak Ibu peserta TOT pada pagi hari ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa AIMES sendiri sudah diluncurkan di tahun 2019, tepatnya di tanggal 13 Maret itu di Makassar. Ya. Di Makassar oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Menteri Pak Amran. Dan fitur-fitur daripada IMES itu sendiri, itu ada beberapa fitur, yaitu keragaan, potensi ekspor, komoditas nasional, dan lain sebagainya. Itu salah satunya memuat mengenai ekspor bulan ini. Negara tujuan ekspor, komparasi tumbuhan ekspor, komparasi hewan ekspor, potensi pengembangan ekspor, data tahunan, dan regulasi. Ini baru sebagian kecil yang kita tampilkan di dalam IMES. Nanti Bapak Ibu akan mengeksplor secara detail, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan apa itu IMES, kenapa IMES, dan manfaat IMES itu kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, ataupun kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sehingga ini akan membantu untuk para pelaku usaha kita maupun petani-petani kita dalam mengembangkan komoditi pertaniannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, aplikasi IMES ini sendiri sebenarnya bisa diakses, ya, bisa diakses bukan hanya oleh desktop, ya, tapi sekarang sudah dikembangkan melalui aplikasi berbasis Android, ya, berbasis Android. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa untuk versi desktop ini lebih bagus, ya, lebih komplit, karena memang ini sebenarnya ditujukan untuk pemangku kebijakan. Ya.
mau kebijakan, sehingga pada kesempatan inilah kami mencoba untuk memberikan TOT pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan harapan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke para pimpinan masing-masing terkait dengan aplikasi ini. Gitu. Sementara untuk iMES yang berbasis Android, ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk stakeholder, ya, para pelaku usaha, petani-petani kita, karena ini lebih memuat mengenai peluang pasarnya, Bapak Ibu, ya, peluang pasar, tujuan pasar ekspor, dan potensi-potensinya. Gitu. Jadi ada dua versi, tapi bukan tidak boleh, Bapak Ibu sekalian boleh menginstal dua aplikasi ini, silakan. Ya. Kalau aplikasi kami yang iMES yang desktop, nanti kami akan kasih alamat webnya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa nanti langsung sama-sama kita mencoba di dalam TOT ini, sehingga nanti Bapak Ibu tahu apa yang ada di dalam iMES itu sendiri. Fitur-fitur daripada aplikasi iMES itu seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada profil mengenai komoditas pertanian ekspor, ya, situ menyangkut mengenai beras, dedak, gandum, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan melihat ini semua, ya Bapak Ibu semua. Cuman mungkin saya ingatkan bahwa aplikasi ini hanya terbatas untuk di Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita produksi di Sulawesi Tenggara, nanti akan coba kita tampilkan di dalam aplikasi ini. Ya, dan yang pasti aplikasi ini sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari aplikasi IQVest. IQVest yang dimiliki oleh Barantan, di mana IQVest itu sendiri dipakai sebagai aplikasi untuk memonitor keluar masuknya komoditi pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara. Saat ini kami Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Kendari memiliki 7 pintu pemasukan dan pengeluaran, ya. Yang salah satunya mungkin ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ada di Kota Bau-Bau, ada di Pelabuhan Raha, ada di Pelabuhan Laut Kendari, Bandara Halu Oleo, terus di Pelabuhan Kolaka dan Pelabuhan Kolaka Utara serta kantor pos. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin yang ada di wilayah itu bisa langsung kedetek itunya apa-apa yang pernah dikeluarkan dari kabupaten tersebut. Gitu. Ini masih contoh-contohnya semua, ya. Ini profil mengenai ekspor per provinsi, nah, seperti itu. Nanti kita akan tayangkan terus Pak. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu melakukan ekspor dari wilayah Sultra, nanti akan kedetek setiap tahunnya apa yang menjadi ekspor daripada provinsi Sultra itu sendiri, ya, seperti itu. Bahkan nanti bisa per wilayah. Gitu. Sementara market pasarnya pun nanti akan ketahuan. Sebagai contoh ini ada lada, ya, lada biji. Lada biji itu marketplace-nya ada yang ke Jepang, ada yang ke Vietnam, ya, ada yang ke India. Berapa persen mereka sudah digambarkan semua dalam aplikasi ini, ya. Jadi ini memberikan informasi kemudian bagi nanti Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan anggaran program kerja. Sehingga nanti apa yang menjadi program kerja menjadi peluang untuk dikembangkan sebagai potensi ekspor. Berikutnya mengenai sebaran sentra produksi, ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyebaran sentra produksi ini kita ambil per masing-masing kabupaten, ya. Nanti kita akan menampilkan kabupaten mana yang sudah banyak melaluntaskan komoditinya, potensinya, ya. Tapi memang di Sulawesi Tenggara ada beberapa kabupaten kota yang memang tidak memiliki pelabuhan, ya. Sehingga komoditi mereka semua terdetek di pelabuhan-pelabuhan pengeluaran, ya, seperti Kota Kendari, terus Kolaka Utara, terus Bau-Bau dan Raha. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memang ingin kabupatennya terlihat bahwa kabupaten A, contohnya kabupaten A, produksinya ini, itu nanti silakan komunikasi dengan teman-teman kami yang ada di pintu-pintu pengeluaran, ya.
yang ada di pintu-pintu pengeluaran untuk menyampaikan bahwa asal daerah, sehingga nanti apabila diinput di dalam aplikasi iGVest kami akan muncul di daerah masing-masing, ya, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi ini petanya Bapak Ibu sekalian, petanya per kabupaten seperti ini kalau kita menggunakan satelit, ya. Nanti akan kelihatan seperti ini sama dengan yang tadi, ya. Silakan. Ya, ini merupakan data komparasi kontribusi nasional. Ya. Nanti ini akan terlihat apabila kita mengklik data ini. Jadi apa saja yang sudah diekspor melalui Pelabuhan Kendari atau melalui Provinsi Sultra. Ya. Perlu saya sampaikan memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa masuk di sini. Ini terkait dengan adanya pelabuhan hub. Ya. Kita sebagai pelabuhan pengumpan Sulawesi Tenggara, sehingga memang banyak komoditi kita itu mereka tidak tercatat secara baik di aplikasi ini karena memang kita lebih banyak mengirim ke pelabuhan-pelabuhan hub seperti Makassar dan Surabaya, walaupun tujuannya nanti untuk ekspor seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh daripada grafik perdagangan komoditi kita, ya. Dari mulai ke Belanda itu terkait beberapa produk, ya, itu kita bisa tampilkan. Ya. Terus Pak Admin. Ya. Kembali. Bapak Ibu sekalian, jadi gambaran image tadi itulah yang nanti akan coba kita kembangkan di daerah, di dalam kita membuat suatu kebijakan. Kenapa? Karena memang dari gambaran-gambaran image inilah kita bisa mengetahui komoditi-komoditi apa yang menjadi potensial untuk nanti dikembangkan. Ya, dikembangkan. Kenapa? Karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan memiliki peluang pasar yang cukup besar. Ya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh beberapa komoditi yang perlu kita kembangkan adalah komoditi yang termasuk di dalam emerging product, ya, yang tidak populer tetapi jarang dilirik para eksportir, tetapi dia sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang lain, seperti petai jengkol, porang, ya, daun ketapang, cabai jamu maksudnya, ya, jeruk purut, kelor dan lain-lain. Ini sebenarnya secara setiap tahunnya mungkin sudah dikembangkan oleh para petani-petani kita. Cuman memang saat ini mereka belum mengetahui kemana potensi pasar daripada komoditi yang mereka kembangkan. Seperti itu. Begitu pula dengan potensi ekspor komoditi pertanian yang sangat besar. Namun pada wilayah tertentu seperti Kendari tidak terkonsolidasi. Ya. Tidak terkonsolidasi pelaksanaan ekspornya, sehingga memang untuk ekspor daripada Sultra sendiri itu lebih banyak melalui pelabuhan Makassar dan Surabaya. Ya. Jadi ini menjadi PR kita bersama pemerintah daerah untuk tetap kita mengembangkan ekspor kita, ya, dari Sulawesi Tenggara, gitu ya. Sehingga nanti semua komoditi yang kita keluarkan bukan lagi menggunakan dokumen ataupun nama daripada daerah lain, tapi sudah menggunakan nama Sulawesi Tenggara, karena memang asal daripada komoditi tersebut berasal dari Sulawesi Tenggara. Ini yang terus kita bangun, kita dorong bersama, kita bersinergis bersama instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun BUMN, untuk sama-sama kita memacu daripada program ekspor ini supaya kita bisa melakukan ekspor dari Sulawesi Tenggara, gitu ya. Terkait dengan memacu tersebut maka diperlukan sinergisitas, ya.
antar instansi. Ya. Kenapa? Karena untuk mengupayakan pelabuhan di wilayahnya menjadi pelabuhan ekspor. Ya. Ini terkait dengan aspek prasarana regulasi. Ya. Terkait dengan hal ini, sebenarnya untuk pelabuhan Kendari itu sudah bisa dijadikan sebagai pelabuhan ekspor. Hanya saja yang menjadi kendala, memang sampai saat ini para pelaku usaha kita masih banyak yang melakukan pengiriman penjualan ke wilayah keluar Sultra, hanya ke Makassar atau ke Surabaya ya. Karena memang ada beberapa kendala yang memang sering menjadi hambatan bagi para pelaku usaha kita, terutama di sektor hilirnya ya, itu terkait dengan sarana prasarana untuk kapal ekspor maupun kontainernya gitu. Yang kedua, secara gradual mendorong UKM di wilayah masing-masing lebih berorientasi ekspor. Inilah tujuannya ya, tujuannya. Jadi bukan hanya kita mencoba untuk para pelaku UMKM kita nanti bisa mengembangkan komoditi-komoditi yang sudah siap ekspor, gitu, siap ekspor. Ketiga, membina kelompok tani akan pemenuhan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ini nanti kita sama-sama kita kawal, gitu kan. Terus mendesain regulasi pengaturan pengeluaran produk baku ke luar daerahnya untuk komoditi-komoditi strategis yang diolah lebih dulu sehingga memiliki nilai tambah. Hal ini memang sesuai dengan arahan pimpinan kita, Pak Menteri, bahwa untuk komoditi-komoditi unggulan yang memiliki potensi ekspor yang luar biasa, itu sebaiknya memang kita tidak menjual dalam bentuk bahan baku yang belum diolah. Kenapa? Karena memang nilainya cukup rendah. Dan apabila ini sudah dilakukan pengolahan, maka akan meningkatkan nilai daripada produk itu sendiri. Selain itu memang produk-produk kita ini banyak memiliki produk turunan, ya, seperti contohnya kelapa. Kelapa itu sendiri saat ini masih banyak orang menjualnya dalam bentuk gelondongan. Sebenarnya itu sangat merugikan para petani kita. Kenapa? Karena kelapa ini bukan hanya kelapa yang memiliki nilai ekonomisnya ya. Bisa mulai dari serabut hingga air kelapa pun memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan itu memiliki potensi ekspor yang luar biasa. Jadi itulah yang selalu disampaikan ke pimpinan di pusat, Pak, dalam hal ini Pak Menteri, bahwa untuk meningkatkan ekspor jangan sekali lagi kita mengekspor produk-produk yang dalam bentuk mentah, tapi harus yang sudah diolah atau setengah jadi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi ini dapat diunduh melalui website ataupun melalui aplikasi Play Store ya. Kalau Bapak Ibu nanti akan mencoba mengunduh aplikasi iMesh, itu silakan buka Play Store, itu fiturnya iMesh ya, iKives Sahabat Petani. Jadi Bapak Ibu tinggal install ini saja. Ini tanpa paspor ya, Bapak Ibu, tanpa paspor, jadi langsung memang Bapak Ibu bisa menggunakannya karena memang ini untuk para pelaku usaha dan stakeholder kita, para petani kita. Jadi iMesh versi Android itu tujuannya melakukan pemetaan komoditas pertanian yang berpotensi ekspor. Yang kedua, membuka peluang usaha bagi para petani maupun pelaku usaha agripreneur agar lebih intensif mengembangkan usaha pertaniannya dengan berorientasi ekspor. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan fitur-fitur yang ada di aplikasi iMesh Mobile ya, versi Android. Jadi ada komoditas ekspor, ada negara tujuan, ada ekspor hari ini dan peta asal komoditas. Sementara untuk aplikasi komoditas ekspor itu ada beberapa informasi-informasi seperti Bapak Ibu yang ada dalam tabel ini terkait dengan data-data yang nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di aplikasi ya. Jadi memang tidak jauh beda dengan aplikasi yang ada di web, Bapak Ibu sekalian. Bahkan untuk aplikasi Android ini
ada informasi terkait dengan ekspor real time, artinya ekspor yang dilakukan pada hari ini. Pada hari ini itu bisa terpantau melalui aplikasi Android. Hanya saja memang untuk aplikasi ini nanti ini sudah cukup bagus karena memang ini bisa kita bawa kemana-mana ya, karena dia berbasis Android sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mencari informasi dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan WiFi internet. Selain itu juga di aplikasi yang berbasis Android ini itu memuat persyaratan negara tujuan. Ini yang sering menjadi tanda tanya bagi para pelaku usaha kita ingin melakukan ekspor kelapa, tapi persyaratannya itu apa? Nah, di dalam aplikasi ini mereka sudah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan daripada negara-negara tujuan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat memudahkan nanti Bapak Ibu sekalian apabila nanti memberikan informasi kepada para pelaku usaha kita. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Nah ini tidak beda jauh dengan peta asal komoditas yang ada di web. Silakan. Ini testimoni IMES terkait dengan aplikasi IMES ini sendiri di masing-masing daerah. Itu ada contoh penyerahan aplikasi IMES kepada Wakil Gubernur Sulawesi Barat, kepada Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, bahkan ada ke Gubernur Papua. Jadi aplikasi IMES ini sudah semenjak di launching sudah dikenalkan kepada seluruh pemangku kebijakan khususnya para gubernur yang ada di wilayah Indonesia. Dan saat ini kita sudah diberikan untuk pemangku kebijakan yang ada di kota dan kabupaten, sehingga aplikasi ini bisa biar lebih dipahami dan dimengerti oleh para pemangku kebijakan kita yang berada di tingkat kota dan kabupaten, seperti itu. Ya mungkin demikian Bapak Ibu sekalian peserta TOT kita di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini kita nanti juga akan melakukan pembelajaran mengenai bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi IMES. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu materi saya pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan dengan kita TOT terkait dengan bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi IMES, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Bu, tadi sudah mendengarkan materi dari Bapak Suprianto bahwa ternyata aplikasi iMatch ya Pak ya bilangnya ya Pak. Tadi saya bilangnya iMatch. Soalnya kalau orang lihat kan oh aplikasi iMatch gitu ya kan ya, bukan iMatch gitu. Jadi mungkin iya, Indonesia banget ya Pak ya. Ya tadi aplikasi IMES ternyata aplikasinya cukup bagus. Maksudnya kita bisa lihat potensi yang ada di satu daerah, misalnya di daerah Sulawesi Tenggara. Kita bisa lihat budidaya apa sih yang bagus juga Pak. Terus marketplace juga tadi Pak ya. Jadi di aplikasi tersebut bisa dilihat, misalnya kita punya SBW. Kira-kira negara mana saja gitu ya Bu. Tapi bisa nggak Pak sebelum masuk ke TOT, mungkin Ibu ada materi sedikit tentang SBW mungkin Bu. Kan tadi Pak Supri menjelaskan tentang emerging produk, salah satunya adalah sarang burung walet. Betul ya Pak ya. Mungkin nanti ada sedikit penjelasan tentang emerging produk ini. Mohon maaf ini saya nanti akan saya materinya bisa di grup atau nanti bisa hubungi Mas. Jadi untuk SBW, jadi memang SBW di Indonesia ini merupakan 78% ini jadi kita mengekspor ke Cina. Nah, paling banyak untuk negara lain itu hanya cuma Malaysia yang mengekspor ke Cina itu cuma 10%, Thailand 10%, jadi paling banyak adalah negara Indonesia.
Kemudian data dari IMACE Barantan sampai 20 Mei 2021 itu untuk ekspor kita yang ke non Tiongkok itu sebesar 404.000 kilo, sedangkan yang khusus ke Tiongkok itu 99.581 kilo. Jadi untuk SPW sendiri yang ada di Sulawesi Tenggara sampai hari ini memang kita lalu lintasnya hanya ke Pulau Jawa, jadi cuman ke Surabaya dan Jakarta, karena memang di kedua tempat tersebut ada tempat untuk pencucian sarang burung walet. Jadi yang kita keluar ke kedua tempat tersebut itu adalah sarang burung walet yang kotor. Untuk data dari SBW dari Sultra keluar itu sebesar 679 kilo dengan frekuensi 51 kali dengan jumlah nilai barangnya adalah bila dirupiahkan itu sekitar 679 juta. Jadi itu mungkin Mbak Ika masih terkait sarang burung walet. Bapak Ibu, tadi itu ya sedikit pembahasan tentang yang emerging product. Salah satunya adalah sarang burung walet. Mungkin kita langsung diskusi saja ya Bapak Ibu. Jika mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang aplikasi IMACE, kami persilahkan. Bisa angkat tangannya. Ini ada link IMACE. Mungkin Bapak Ibu bisa buka langsung di laptop, di HP Bapak Ibu. Saya akan bacakan linknya Pak, nanti juga akan ditulis via chat di https://image.pertanian.go.id. Silahkan bisa dibuka. Mungkin kita juga langsung praktek ya Pak ya, sekalian ya. Share aja Mbak, intinya linknya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya chat. Silahkan angkat tangan terkait aplikasi IMACE. Izin Mbak, dari Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. Dari mana Pak? Bisa angkat tangannya Pak supaya kami melihat. Oh ya, dari Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. Ya, silakan Pak. Tapi sebelumnya mohon izin namanya Pak. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Rimbu dari Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. Halo. Halo. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, mungkin ini Mbak, link aplikasi tadi sebaiknya di-share aja ke chat atau ke grup biar kita bisa langsung buka. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Untuk link aplikasi Image, silahkan cek di grup Bapak Ibu. Kami sudah meng-share di grup WhatsApp. Atau bisa dicek di via chat di Zoom ini. Oke, baik. Kita buka dulu ya.
saya ambil alih kembali, Bu Ika. Kita kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi AIMES ini. Jadi jangan nanti Bapak Ibu tidak memiliki gambaran ya. Jadi harus ada prakteknya sehingga nanti ini langsung Bapak Ibu bisa terapkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa Ya, membuka betul. aplikasinya? Ya, lagi loading, masih loading. Apakah ada yang kesulitan? Bapak Ibu sekalian, ada sudah membuka? Sudah, Pak. Buka dulu layar itunya. Bapak Ibu sekalian, ada yang kesulitan membuka aplikasi webnya? Kalau yang kesulitan silakan untuk angkat tangan. Iya, lanjut. Udah bisa. Baik, kalau Bapak Ibu semua sudah siap di depan laptop ataupun komputer masing-masing, saya akan memberikan paspor. Ya. Apakah sudah dibuka, Bapak Ibu sekalian? Admin dibuka suaranya biar. Izin admin.